Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan inayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk saling berdiskusi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 mempresentasikan materi mengenai metode-metode studi Islam. Nah, sebelum melangkah jauh kepada materi, langkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Ainun Jalia Rahma, selaku moderator yang akan memandu jalannya materi kita pada hari ini. Adapun pemateri pertama atas nama Nasrullah, pemateri kedua atas nama Darwis, dan pemateri terakhir atas nama Devi. Nah, mereka itulah nanti yang akan membahas materi mengenai metode-metode studi Islam. Untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan kepada pemateri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan metode tafsir dan hadis. Yang pertama, metode tafsir. Tafsir menurut bahasa diambil dari kata fasyara yufassiru, yang berarti menjelaskan dan menerangkan. Tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam Al-Quran. Menurut Al-Sawuni, tafsir ialah suatu ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan menjelaskan makna serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Nasruddin Baidan dalam bukunya Metodologi Penafsiran Al-Quran menulis bahwa metode-metode tafsir yaitu A. Metode global ijmali. Metode global ijmali ialah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup, tanpa uraian panjang lebar, mudah dimengerti dan enak dibaca. Dengan metode ini, mufassir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki. B. Metode analitis tahlili. Metode analitis yaitu metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, dengan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kedua, metode hadis. Melakukan studi hadis adalah untuk meneliti kualitas hadis. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujjahan atau argumentasi hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Adapun metode-metode kitab hadis diantaranya A. Metode takhrij atau penelitian hadis. Menurut Muhaimin, metode penelitian hadis disebut dengan takhrij hadis secara terminologi. Takhrij berarti menunjukkan letak hadis dalam sumber-sumber yang asli, sumber primer, di mana diterangkan rangkaiannya, sanadnya. Kemudian dijelaskan nilai hadis tersebut bila perlu. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk melakukan takhrij hadis, yaitu yang pertama, memperhatikan sahabat yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkannya jika disebutkan. Yang kedua, memperhatikan lafaz-lafaz pertama dari matan hadis. Ketiga, memperhatikan salah satu lafaz hadis. Yang keempat, memperlihatkan tema hadis. Yang kelima, memperhatikan sifat khusus sanad atau matan hadis. B. Metode pemahaman hadis modernis. Metode pemahaman hadis modernis adalah memahami hadis-hadis Rasul dengan pendekatan ilmiah dan logika, deduktif atau filosofis. Metode pemahaman hadis modernis ini didapat dipilah untuk memahami hadis dengan pendekatan ilmiah dan logika, deduktif, filosofi.
2. Metode studi filsafat dan ilmu kalam. 1. Metode studi filsafat yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam berfilsafat. A. Metode kritis. Plato dan Socrates adalah filosof yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. Metode kritis bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. B. Metode filsafat intuitif. Metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. C. Metode skolastik. Pada masa klasik, Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode ini. Sesuai dengan namanya, metode skolastik menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. D. Metode filsafat matematis. Descartes menyebutkan metode ini dengan sebutan metode analisis. Menurut Descartes, ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. 2. Metode studi ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab biasa diartikan sebagai ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam biasanya disebut juga sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, ialah ilmu yang membahas tentang penetapan aqaid diniyah dengan dalil petunjuk yang konkret. Adapun metode dalam ilmu kalam terbagi atas 2 diantaranya. A. Metode penelitian pemula. Pada tahap ini hanya tataran membangun ilmu kalam menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan berbagai pendapat aliran teologi. B. Metode penelitian lanjutan. Pada tahap penelitian lanjutan akan dideskripsikan adanya ilmu kalam dengan rujukan pada penelitian tahap pertama. Para peneliti mencoba deskripsi, analisis, klarifikasi, dan generalisasi. C. Metode studi fikih dan tasawuf. Pertama, metode studi fikih. Sedikit penjelasan mengenai fikih. Fikih merupakan hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih juga terkait langsung dengan kehidupan manusia. Kita akan selalu memiliki hubungan dengan fikih sejak kita lahir sampai meninggal. Contohnya, segala amal yang berhubungan dengan ibadah, muamalat, kepidanaan, dan sebagainya. Adapun metode dalam fikih diantaranya yang pertama itu metode normatif Islami, di mana objek penelitian di sini adalah asas-asas, doktrin, konsep, sistematika, dan substansi hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, baik menurut klasik maupun kontemporer. Yang kedua ada metode empiris Islami. Dalam metode empiris Islami terbagi atas 2. Yang pertama itu ada sosiologi, di mana objek penelitian mengenai bagaimana implementasi syariah dalam masyarakat Islam. Peneliti harus menghindari sikap prasangka negatif. Dalam penelitian ini, yang ditampilkan bukan segi-segi yang bersifat konflik antara hukum Islam dengan masyarakat, melainkan segi-segi positifnya. Yang kedua ada historis. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dapat dijadikan objek penelitian. Ketiga ada metode filosofi Islam, di mana hukum Islam sebagai jalinan nilai-nilai Islami diteliti secara falsafi atau filosofis. Keempat ada metode komparatif Islami, di mana penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum Islam sebagai tolak ukur. Perbandingan hukum dapat diteliti secara internal antara aliran-aliran hukum Islam atau perbandingan mazhab. Yang kelima ada interpretatif Islami, di mana dalam penelitian ini dalam peran ijtihad dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam sangat penting diperhatikan. Yang keenam ada metode pembukuan garis hukum. Suatu ayat hukum dalam Al-Quran dipecah menjadi beberapa garis hukum yang dirumuskan masing-masing secara alfabetis. Dengan cara ini, orang dengan mudah dapat mempelajari pembahasan ilmu hukum Islam yang ingin diteliti.
2. Metode studi tasawuf. Sedikit pengertian mengenai tasawuf. Tasawuf merupakan aliran dalam Islam yang lebih mengutamakan soal-soal keperibadatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut ajaran tasawuf, manusia hidup di dunia ini hanyalah untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Adapun metode-metode tasawuf, jika dilihat dari pembagian tasawuf yang ditinjau dari lingkup materi pembahasannya menjadi 3 macam, yaitu pertama, metode tasawuf akidah, yaitu ruang lingkup pembicaraan tasawuf yang menekankan masalah-masalah metafisis atau hal-hal yang gaib, yang unsur-unsurnya adalah keimanan terhadap Tuhan, adanya malaikat, surga, neraka, dan sebagainya. Karena setiap sufi menekankan kehidupan yang bahagia di akhirat, maka mereka memperbanyak ibadahnya untuk mencapai kebahagiaan surga dan tidak akan mendapat siksaan neraka. Yang kedua, metode tasawuf ibadah, yaitu tasawuf yang menekankan pembicaraannya dalam masalah rahasia ibadah atau asroru al-ibadah, sehingga di dalamnya terdapat pembahasan mengenai rahasia taharoh atau asroru taharoh, rahasia sholat atau asroru as-sholah, rahasia zakat atau asroru al-zakah, rahasia puasa atau asroru al-saum, rahasia haji atau asroru al-hajj, dan sebagainya. Di samping itu juga hamba yang melakukan ibadah dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan orang-orang biasa atau al-awam sebagai tingkatan pertama. Tingkatan kedua yaitu tingkatan orang-orang istimewa atau al-khawas sebagai tingkatan kedua. Kemudian tingkatan terakhir yaitu tingkatan orang-orang yang teristimewa atau yang luar biasa, atau nama lainnya itu khawas al-khawas sebagai tingkatan ketiga. Yang ketiga ada metode tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang menekankan pembahasannya pada budi pekerti yang akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga di dalamnya dibahas beberapa masalah akhlak. Antara lain, yang pertama bertaubat atau at-taubah, di mana keinsafan seseorang dari perbuatannya yang buruk sehingga ia menyesali perbuatannya lalu melakukan perbuatan baik. Kemudian bersyukur atau asyukru, yaitu berterima kasih kepada Allah dengan mempergunakan segala nikmatnya kepada hal-hal yang diperintahkannya. Ketiga, bersabar atau as-sabar, yaitu tahan terhadap kesulitan dan musibah yang menimpanya. Kemudian yang keempat, bertawakal atau at-tawakkul, yaitu memasrahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah perbuatan sesuai semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Dan terakhir, bersikap ikhlas atau al-ikhlas, yaitu membersihkan perbuatan dari riya atau sifat menunjukkan kepada orang lain demi kejernihan perbuatan yang kita lakukan. Itulah tadi materi yang sempat disampaikan mengenai metode-metode studi Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.